menjadi sebuah konten. Tapi kini karena sudah terpaksa, ya terpaksa sekali, karena situasi sudah tidak memungkinkan ini. Artinya begini, kalau dalam istilah Jawa itu kan setiap dalam perjuangan itu kan seperti gabah diinteri kan. Tahu kan? Gabah itu yang dari padi itu diinteri, ditampah atau loyang berbentuk terbuat dari bambu itu. Nah, itu pasti nanti yang mentes atau yang memang benar-benar berjuang, ya dia tidak akan terlempar dari tampah itu setelah diinteri itu. Namun sekarang ini sudah mulai satu persatu pejuang sejati yang mengkritisi nasab Ba'alawi dengan pecundang sejati yang seolah-olah menepuk dada berpartisipasi dalam perjuangan ini. Nah, jadi di Surabaya itu memang, tapi sebelumnya maaf ya kepada Tengku Mudakori, saya minta maaf sebelumnya tanpa rasa, ini sebagai orang Jawa ini kan selalu tidak bisa spontan seperti kebudayaan di pulau-pulau lain ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Tengku Mudakori. Kita kan pernah bersama, sampean juga sering ada di konten saya, dan memang ini dilihat banyak publik memang sebagai pendukung dari perjuangan tentang nasab Ba'alawi ini. Tapi hari ini, mohon maaf, ini terpaksa saya cerita yang sebenarnya dan biar publik mengetahuinya. Jadi dalam pertemuan di Surabaya itu dan di Malang, Tengku Mudakori ini memang sudah membuat satu kelakuan ya, satu tingkah yang memang menurut saya sudah tidak punya adab lagi. Oke, dalam diskusi iya, kita bebas mengutarakan apa pendapat kita. Tapi ya ini kan di wilayah Jawa ya harusnya tahu yang namanya adab. Tinggal hitung aja, buat ente pernah ngasih pulus buat ente, tinggal hitung aja, ntar gue bayar. Sampaikan sama dia. Ada polemik lama yang diangkat, polemik lama yang sebetulnya sudah selesai, teman-teman. Polemik lama dicari-cari mana kesalahan saya untuk mau dijatuhkan saya, baik dalam dunia maya. Itu yang ikut-ikut Gus Fuad, gua simak dari mulai ba'da subuh sampai sholat isya, gak ada yang sholat itu, tuan-tuan. Baca Quran aja gak ada yang, katanya pengikut orang benar itu baca Quran aja gak ada yang bisa. Itu coba buktiin. Gue ingin tahu, termasuk yang bikin YouTuber itu gayanya doang setakul itu. Jangan colek saya, ya. Jadi kalau kau colek saya berarti cari masalah sama saya, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan UCH Channel. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat UCH Channel? Semoga hari ini sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah. Pokoknya apapun aktivitas Anda yang baik-baik selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, dalam kesempatan di hari ini ya, lagi-lagi ada satu pertikaian yang membuat kelompok Kiai Haji Imaduddin Utsman yang mempermasalahkan nasab dari klan Ba'alawi lagi-lagi bertikai sendiri ya. Kalau beberapa waktu yang lalu ada Gus Arya dengan Teuku Mudakori dengan Gus Fuad Pleret, dan saat ini Teuku Mudakori juga serang menyerang dengan kelompoknya sendiri, yaitu Gus Fuad Pleret dan juga Kiai Haji Yusuf Banten. Mereka saling serang. Kenapa kondisi ini terjadi? Ya memang namanya orang ya, manusia.
setiap manusia kepalanya ini isinya tidak sama. Jadi tidak mudah untuk menyamakan satu visi dan misi ini tidak akan bisa sepenuhnya mulus, berjalan lurus, tegak lurus. Pasti ada salah satu perbedaan, ada permasalahan yang mereka tidak sepakati. Tidak adanya sosok seorang pemimpin yang bisa dituakan, yang bisa dihormati, yang bisa ditakzimi ya oleh kelompok ini. Kelompok Kiai Haji Imaduddin ini ya menjadikan orang per orang ini, karena mereka ini sama-sama ya, mungkin juga secara usia memang tidak terpaut jauh ya, masih apa ya kalau bahasa Jawanya satu pantaran lah ya. Jadi ketika ada sebuah permasalahan mereka tidak ada sungkan dan tidak ada hilang rasa hormatnya, kemudian saling serang. Ini adalah permasalahan mereka tidak memiliki pemimpin yang bisa mereka hormati. Kalau seandainya di kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman ini ada seorang kiai sepuh lah, kiai sepuh yang bisa membimbing mereka, ini saya yakin tidak akan bakal terjadi perpecahan seperti ini. Ya, tentu yang diuntungkan adalah saudara-saudara kita dari klan Ba'alawi, para habaib. Mereka akan menilai bahwa apa yang mereka perjuangkan memang bukanlah sesuatu yang benar. Karena dengan sendirinya mereka bertikai satu sama lain. Dan kita sebagai seorang yang juga mendukung tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman, menilai mereka, apa yang mereka perjuangkan adalah sesuatu yang tidak benar. Yang saya maksud adalah yang diperjuangkan tesis Kiai Haji Imaduddin ini benar ya, tetapi niat mereka ini yang tidak benar. Barangkali ada niat untuk popularitas, ada niat untuk mendapatkan uang, ada niat yang lain yang tidak murni di hati mereka. Ini juga bisa menjadikan kondisi ini terjadi, sehingga perpecahan ini terjadi. Ya. Satu sama lain sudah tidak satu visi dan misi antara Tokoh Muda Khori dengan Kuswat Pleret, dengan Kiai Haji Yusuf Banten, dengan Gus Arya, ya. Inilah yang membuat perpecahan mereka. Dan jangan sampai karena perpecahan ini terjadi lagi, jangan sampai umat semakin bingung dan pada akhirnya umat juga akan tidak percaya lagi dengan apa yang teman-teman ini perjuangkan. Gitu loh. Khawatirnya seperti itu. Karena mereka yang ada di atas, elitnya ya, ini kita anggap saja elitnya dari tim Kiai Haji Imaduddin Usman itu Kuswat Pleret, KRT Fakih Wirahadiningrat, terus Tubagus Mogi, Kiai Haji Yusuf Banten, Tengku Muda Khori, Gus Arya, kan awalnya itu. Sekarang mereka jadi terpecah dan saling serang. Jangan sampai umat melihat ini, umat Islam yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin akan kemudian tidak percaya kepada
Anda semua. Dan pada akhirnya kembali lagi saudara-saudara kita ini yang awalnya sudah mendukung Kiai Haji Imaduddin, kembali lagi mereka ke dalam doktrin dari para oknum-oknum habaib. Jadi ya, selama tidak ada pemimpin bagi mereka, bagi tim Kiai Haji Imaduddin Utsman, tidak ada pemimpin yang bisa mereka hormati, tidak adanya Kiai Sepuh yang membimbing mereka, saya yakin kelompok Kiai Haji Imaduddin Utsman ini akan tercerai-berai. Kalau tidak ada satu orang yang bisa membimbing dan memimpin mereka. Dan sudah terbukti beberapa waktu yang lalu Gus Arya sudah berbeda, dan saat ini Teuku Mudahori juga melawan juga karena ada sesuatu yang berbeda. Ini sudah terbukti. Dan siapa lagi selanjutnya? Harusnya teman-teman yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin harusnya menyadari ini, kemudian tabayun, ya, islah, saling memaafkan, bersatu kembali, tetap dalam satu komando, satu niatan, satu visi dan misi, ya, untuk memperjuangkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan mereka harus bersatu kembali agar umat tidak semakin bingung. Begitu teman-teman, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, begitu teman-teman, ya. Sebaiknya kita semua memang harus introspeksi diri, ya. Introspeksi diri ini sangat penting karena tidak ada satu atau seseorang pun yang sempurna. Pasti semua ada salahnya, ada khilafnya, ya. Harus ada introspeksi kalau ingin perjuangan berhasil, ya. Begitu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.